Pernahkah kamu merasa sibuk seharian, tapi ketika malam tiba, kamu bingung, apa yang sebenarnya aku capai hari ini? Mungkin masalahnya bukan pada waktumu yang kurang, tapi pada caramu mengelola fokus. Inilah teknik manajemen waktu yang bisa membuatmu fokus 10 kali lebih lama, bukan dengan bekerja lebih keras, tapi dengan bekerja lebih cerdas. Bayangkan otakmu seperti taman yang tenang. Tapi setiap 5 menit, ada orang asing yang masuk, berteriak, menarikmu ke sana kemari, itulah notifikasi, chat, scroll media sosial tanpa sadar. Kita tidak kehilangan fokus karena lemah. Kita kehilangan fokus karena lingkungan kita didesain untuk mencurinya. Setiap suara, kilatan cahaya, pop-up kecil, adalah pancingan. Kita pun menggigit umpannya. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita terbiasa. Saat kehilangan fokus terasa biasa, kita lupa rasanya hadir sepenuhnya dalam satu aktivitas. Kita tidak lagi merasa aneh ketika membaca sambil buka 5 tab lain. Padahal perhatian adalah bahan bakar dari semua pencapaian. Tanpa perhatian, semua jadi setengah jadi. Ingin hidup lebih bermakna? Mulailah dengan mengenali satu hal ini. Fokus adalah kemampuan yang harus dilindungi, bukan sekadar diminta. Pernah merasa sibuk dari pagi sampai malam, tapi tak satu pun pekerjaan besar selesai? Itulah ilusi waktu. Kita mengira bahwa banyaknya aktivitas sama dengan produktivitas. Padahal, sibuk bukan berarti maju. Banyak orang berjalan dalam lingkaran dengan sangat cepat. Tanpa sadar, mereka tidak pernah benar-benar bergerak ke depan. Kita merespon semua pesan, hadir di semua rapat, buka semua tab, tanpa memberi ruang untuk berpikir dalam. Produktivitas bukan soal mengisi waktu, tapi soal menentukan apa yang layak mengisi waktu kita. Kita harus berani bertanya, apakah yang aku lakukan ini betul-betul penting, atau hanya membuatku terlihat aktif? Saat kita menggeser fokus dari sekadar menyelesaikan tugas ke memilih tugas yang bermakna, saat itulah kita mulai hidup dengan arah. Dan waktu, akhirnya, menjadi sekutu, bukan musuh. Bayangkan, kamu punya petak-petak waktu, seperti kotak di kalender. Setiap kotak hanya untuk satu aktivitas, tidak dicampur, tidak multitasking. Inilah prinsip dari time blocking. Teknik sederhana ini telah digunakan oleh tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk dan Cal Newport. Intinya, kamu merancang harimu dengan sengaja. Misalnya, pukul 8 sampai 10 pagi hanya untuk menyelesaikan satu proyek penting. Pukul 11 sampai 12 untuk membalas email. Setiap blok punya batas, dan batas itu menciptakan fokus. Karena ketika kamu tahu, aku hanya punya 2 jam untuk pekerjaan ini, kamu akan lebih hadir, lebih tajam, dan jauh dari distraksi. Bukan berarti hidupmu jadi kaku. Justru, kamu menjadi pengatur waktu, bukan korban waktu. Dalam time blocking, yang kamu bangun bukan hanya jadwal, tapi ruang sakral untuk hadir sepenuhnya dalam satu tugas. Dan dari sinilah, fokus yang dalam mulai tumbuh. Ada 2 jenis kerja yang kita lakukan setiap hari, deep work dan shallow work. Deep work adalah ketika kamu masuk ke kondisi mengalir, tenggelam dalam satu tugas penting, penuh konsentrasi, tanpa gangguan. Inilah saat ketika ide-ide besar lahir. Sebaliknya, shallow work adalah semua pekerjaan ringan, membalas email, menanggapi chat, mengganti warna presentasi. Keduanya penting, tapi tidak setara. Masalahnya, kita terlalu sering memulai hari dengan hal-hal dangkal. Kita menghabiskan energi terbaik untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Akibatnya, waktu terbaik untuk berpikir dalam hilang begitu saja. Untuk bisa fokus lebih lama, kamu harus merancang hari dengan sengaja, memberi ruang bagi deep work. Blok waktu pagi, matikan notifikasi. Lindungi ruang pikirmu, karena hasil besar tidak lahir dari kerja asal-asalan, tapi dari ruang hening yang kau ciptakan sendiri. Tidak semua yang mendesak itu penting, dan tidak semua yang penting terlihat mendesak. Banyak dari kita terjebak di kuadran darurat, memadamkan api, menyelesaikan tugas last minute, mengikuti agenda orang lain. Tapi hidup yang berarti bukan hanya tentang bereaksi, melainkan tentang memilih dengan sadar. Eisenhower Matrix mengajarkan kita untuk membagi tugas menjadi 4 jenis. Mendesak dan penting. Penting, tapi tidak mendesak. Mendesak tapi tidak penting. Serta tidak penting sama sekali. Tujuannya bukan untuk mengisi lebih banyak, tapi untuk menyaring. Apa yang bisa kamu delegasikan?
apa yang seharusnya kamu abaikan. Dan yang paling krusial, apa yang harus kamu jadwalkan sekarang agar hidupmu bergerak ke arah yang kamu mau. Fokus bukan hanya soal energi, tapi soal keputusan. Apa yang kamu izinkan masuk dalam waktumu, dan apa yang kamu tolak dengan berani. Kita tidak kehilangan fokus karena kita malas. Kita kehilangan fokus karena kita memaksa otak bekerja terlalu lama tanpa henti. Fokus adalah otot, dan otot butuh ritme antara kerja dan jeda. Teknik Pomodoro membagi waktu kerja menjadi blok 25 menit yang fokus penuh, diselingi istirahat 5 menit. Setelah 4 siklus, kamu istirahat lebih panjang. Metode ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Saat kamu tahu ada jeda yang menunggu, kamu lebih termotivasi untuk benar-benar hadir dalam blok kerja. Dan jeda bukan berarti lepas kendali, tapi kesempatan untuk bernapas, bergerak, dan memulihkan kejernihan. Dengan Pomodoro, kamu tidak sekadar mengatur waktu. Kamu sedang melatih daya tahan fokus jangka panjang. Dan perlahan, kamu akan menyadari, kamu bisa menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih sedikit, tanpa kelelahan yang menyiksa. Kita sering berfokus mengatur waktu, tapi lupa bahwa waktu tanpa energi adalah ilusi. Apa gunanya punya 10 jam kosong jika kamu tidak punya tenaga, emosi stabil, atau semangat untuk mengisinya? Produktivitas sejati lahir dari pengelolaan energi. Mulai dari tidur cukup, pola makan yang mendukung otak, sampai memberi jeda untuk bernapas di tengah pekerjaan. Bahkan, kegiatan kecil seperti jalan pagi, berjemur, atau menarik napas panjang sebelum mulai bisa jadi titik balik harimu. Banyak orang kelelahan bukan karena tugas terlalu banyak, tapi karena terus menekan dirinya tanpa mengisi ulang. Jadi pertanyaannya bukan hanya, bagaimana aku mengatur waktuku, tapi juga, bagaimana aku menjaga agar energiku tetap penuh saat menjalani waktu itu. Fokus yang panjang bukan hasil kebiasaan keras, tapi kebijaksanaan dalam menjaga diri. Setiap malam, kita punya pilihan. Menutup hari dengan autopilot, atau menutupnya dengan kesadaran. Refleksi harian bukan ritual rumit. Cukup 3 pertanyaan. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang menyita energiku? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Dengan menulis jawaban jujur, kamu tidak hanya merekam, tapi juga belajar dari harimu. Kamu mulai melihat pola. Tugas apa yang membuatmu berkembang? Kebiasaan mana yang menghambat? Refleksi membawamu keluar dari pusaran sibuk dan masuk ke dalam ruang sadar. Karena tanpa refleksi, kita mudah tersesat. Kita sibuk mengulangi hari yang sama tanpa pernah berkembang. Tapi dengan refleksi, kamu memberi arah baru bagi langkahmu. Dan sedikit demi sedikit, kamu membangun versi dirimu yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih fokus terhadap apa yang benar-benar penting. Setiap notifikasi adalah pintu masuk gangguan. Dan setiap gangguan, sekecil apapun, mencuri 20-25 menit fokusmu. Disiplin digital bukan sekadar soal mematikan ponsel. Ini tentang mengambil kembali kendali. Buat zona bebas notifikasi. Atur waktu khusus untuk membuka media sosial. Gunakan mode Do Not Disturb saat deep work. Bahkan, letakkan ponsel di ruangan berbeda saat kamu ingin benar-benar tenggelam dalam pekerjaan. Di dunia yang haus perhatian, menjaga fokus adalah bentuk perlawanan. Bukan berarti kamu harus memusuhi teknologi. Justru kamu perlu bersahabat dengan bijak. Karena jika tidak, kamu yang mengatur perangkatmu, maka perangkatmu yang akan mengatur hidupmu. Fokus adalah ruang suci. Dan ruang suci perlu dijaga, bukan hanya dibuka untuk siapapun, kapanpun. Kadang, kita menunda hal-hal kecil hingga menumpuk menjadi beban besar. Teknik 2 menit rule membantu kita menghindarinya. Aturannya sederhana. Jika sebuah tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang. Kirim email singkat, balas pesan, buang sampah digital di desktopmu. Mengapa ini penting? Karena penundaan kecil mengalir menjadi penundaan besar. Dan penundaan besar mengikis semangat. Dengan menyelesaikan hal-hal sepele segera, kamu menciptakan momentum. Kamu melatih otak untuk bergerak, bukan menunda. Dan ketika kebiasaan ini konsisten, kamu akan terkejut. Ternyata, banyak hal yang membuat kita merasa sibuk hanyalah kumpulan dari tugas kecil yang kita abaikan terlalu lama. Fokus bukan hanya tentang menghadapi tugas besar, tapi juga tentang mendisiplinkan diri untuk menyelesaikan yang kecil
sebelum ia menggunung. Setiap saat adalah persimpangan, dan pada tiap persimpangan kita punya pilihan, mengalir ikut arus atau memilih arah dengan sadar. Di tengah kebisingan, tanya satu hal ini. Apa yang paling penting sekarang? Pertanyaan ini adalah jangkar. Ia menarikmu kembali ke saat ini. Ia memisahkan yang penting dari yang mendesak, yang bermakna dari yang sekadar ramai. Ketika kamu merasa kewalahan, berhenti sejenak, ambil napas, tanyakan itu. Karena seringkali kita tahu jawabannya, tapi kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Dengan bertanya ini secara berkala, kamu melatih otak untuk tidak sekadar bekerja, tapi bekerja dengan tujuan. Dan perlahan, kamu bukan hanya menjadi orang yang sibuk. Kamu menjadi orang yang tahu kemana kamu menuju dan kenapa kamu ke sana. Fokus bukan tentang menekan diri lebih keras. Fokus adalah tentang memilih lebih cerdas. Hidup yang bermakna tidak dibentuk dari momen besar, tapi dari ribuan keputusan kecil setiap hari. Untuk hadir, untuk memprioritaskan, untuk berkata tidak pada gangguan, dan iya pada yang penting. Saat kamu mulai mengatur waktumu dengan sadar, kamu tidak hanya menjadi lebih produktif. Kamu mulai membentuk takdir. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap hidup dengan arah? Atau akan terus hanyut di antara gangguan? Waktu tidak menunggu, dan kamu hanya punya satu kehidupan. Gunakan fokusmu untuk menciptakan versi terbaik dari dirimu dimulai hari ini. Kalau kamu merasa waktu selalu habis tanpa arah, mungkin inilah saatnya berhenti sejenak dan mengatur ulang hidupmu. Bagikan video ini ke seseorang yang kamu tahu sedang kehilangan fokusnya. Dan kalau kamu ingin lebih banyak konten reflektif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan komentar. Teknik manajemen waktu apa yang paling efektif buat kamu?